Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rima Imah Khair dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Agama Islam Unibdu Jombang. Saya di sini akan menggambarkan bagaimana Indonesia ke depan jika tidak ada korupsi. Menjadi negara bersih dan terbebas dari korupsi tentu merupakan mimpi besar bagi Indonesia. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Indonesia merdeka, namun angka kemiskinan semakin banyak atau semakin merajalela. Kesenjangan sosial, kemelaratan ekonomi, konflik sosial, politik, kelaparan, produktivitas bangsa menurun, dan masalah lainnya yang mungkin sampai hari ini masih sering kita saksikan. Mari sekarang kita berandai-andai. Jika Indonesia tercinta ini terbebas dari perilaku korupsi, lupakan sejenak berita menyakitkan terdahulu bahwasanya Indonesia itu pernah dicap sebagai negara terkorup urutan pertama di Asia. Lupakan juga berita terbaru terkait korupsi, bahwa dalam situs Transparency International, Indonesia berada di peringkat ke-90 dengan indeks 37 di tahun 2016. Indonesia merosot dari peringkat 88 pada 2015 ke peringkat 90 pada tahun 2016. Namun demikian, angka indeksnya justru mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2015. Dengan angka 36, peringkat ini sungguh belum mengembirakan kita karena kasus korupsi masih sangat tinggi. Intinya, kalau aparat keamanan sudah berani korupsi, jangan bermimpi Indonesia akan aman. Jika memang negeri ini berwujud keamanan dan terjamin, mari kita saling menjaga dan mengawal agar benih-benih korupsi itu tidak sampai muncul. Apalagi sampai muncul ke aparat sama pemerintahan, itu lebih parah lagi. Ini yang berjudul Jika Indonesia Terbebas dari Korupsi. Inilah kira-kira yang akan terjadi jika Indonesia terbebas dari korupsi. Yang pertama, keamanan semakin terjamin tentunya. Rakyat makmur tanpa miskin. Masyarakat menjadi ramah, peduli dan gotong royong. Anak-anak sekolah dengan senang dan gembira. Layanan pendidikan semakin berkualitas dan terjangkau. Pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri. Layanan kesehatan optimal ke seluruh masyarakat. Lingkungan bersih tanpa polusi dan macet. Pejabat dan aparat dekat dengan rakyat. Produktivitas masyarakat meningkat. Layanan publik yang semakin sempurna untuk rakyat. Indonesia berprestasi di berbagai bidang dan tentu rakyat di negeri kaya raya ini akan benar-benar sejahtera, bukan sekedar impian saja. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu murni akan terjadi hanya sekedar menghilangkan perilaku keji semisal korupsi? Jalan yang pertama, tanpa korupsi keamanan terjamin dan hubungannya. Nah, sektor keamanan sebenarnya belum tersentuh dengan baik oleh agen pemberantas korupsi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, peluang korupsi baik uang maupun kekuasaan muncul akibat tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan di tubuh angkatan. Kedua, tanpa korupsi rakyat makmur tanpa miskin. Ini sudah sangat jelas sekali. Korupsi sangat merugikan, baik secara materi maupun immateri. Yang ketiga, tanpa korupsi, masyarakat lebih ramah, peduli, dan saling gotong royong. Hubungannya apa? Nah, saya jelaskan ya. Korupsi menyudutkan semua orang untuk berlaku tidak percaya pada pelaku korupsi. Bagaimana tidak? Gejala sosial seperti emosi tidak stabil dari masyarakat. Perlahan-lahan akan menguras rasa kepedulian, bahkan untuk saling membantu sesama pun enggan. Jika memang negeri ini masyarakatnya lebih ramah, peduli, dan saling gotong royong, caranya mudah, jauhi korupsi. Jauhi korupsi.
Bersikaplah lebih berhati-hati terhadap segala amanah yang diberikan kepada penguasa. Tentunya akan meningkatkan rasa citra penguasa untuk semakin percaya untuk meneladani. Yang keempat, tanpa korupsi, anak-anak sekolah dengan senang dan gembira. Layanan pendidikan semakin berkualitas dan terjangkau. Hubungannya, sangat berhubungan sekali antara korupsi dengan pelayanan pendidikan. Khususnya untuk anak-anak yang sekolah. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki porsi penganggaran yang cukup besar dari APBN sama APBD, yaitu 20% dari amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang manis untuk harus diperebutkan tikus dan semut-semut kecil untuk menikmati kue yang besar ini. Jika negeri ini bangsanya sekolah dengan gembira, memiliki layanan yang berkualitas, caranya mudah sekali. Mulai sekarang, kita jaga baik-baik lingkungan pendidikan kita dari praktik korupsi. Disadari atau tidak, merupakan korupsi dapat menjadi momen potensial untuk berbuat korupsi seperti pengangkatan jabatan kepala sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan dana beasiswa, penerimaan siswa baru, pengiriman siswa ke PTN, bahkan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Itu termasuk benih-benih pemicu kesuburan perilaku korupsi di lingkungan pendidikan. Jadi, kita sebagai pemuda-pemudi untuk penerus bangsa, kita harus perbanyak ilmu anti korupsi agar kita tidak terjerumus oleh tindak pidana korupsi. Yang nomor 6, tanpa korupsi, layanan masyarakat kesehatan optimal ke seluruh masyarakat. Korupsi membuat segalanya tak berkualitas dan tak berproduktivitas. Pejabat korup akan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan. Pejabat korup sesungguhnya secara tidak langsung memperpendek usia hidup masyarakat. Bagaimana tidak, korupsi di bidang kesehatan sungguh itu perilaku yang keterlaluan. Hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang optimal harus direlakan begitu saja. Lihat kondisi memang sudah tidak sehat. Andaikan ini terjadi lagi, pasti Indonesia akan mengalami sakit yang tak terobati. Nomor 7, jika Indonesia bebas korupsi, maka lingkungan bersih tanpa polusi dan macet. Apa hubungannya? Saya jelaskan. Tidak sedikit praktik korupsi membuat izin lingkungan suatu proyek menjadi liar. Permainan uang saat membuat AMDAL dan aspek pengelolaan lingkungan lainnya menjadi permainan asik untuk perilaku korupsi seluas-luasnya. Kebanyakan manusia menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai bahan eksploitasi untuk tujuan jangka pendek. Kondisi ini tentu sangat mendesak untuk segera dikendalikan. Perlu diadakan suatu sistem yang konkret untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jika tidak, kerusakan lingkungan hidup pasti akan menjadi ancaman yang besar bagi peradaban manusia di dunia. Jika inginkan negeri ini memiliki lingkungan yang bersih tanpa polusi dan macet, jawabannya adalah lawan korupsi. Lawan korupsi. Jangan takut menindak kesalahan. Laporkan jika terjadi bentuk kecurigaan yang berpotensi merusak lingkungan. Terakhir mungkin, tanpa korupsi Indonesia berprestasi di berbagai bidang. Dan tentu rakyat ini, negeri kaya raya ini akan benar-benar sejahtera, bukan sekedar impian saja. Benarkah? Sangat benar. Pembangunan di segala bidang yang bersih tanpa indikasi korupsi akan menumbuhkan prestasi-prestasi di berbagai bidang. Alhasil, sejahtera dan tercapainya
suatu cita-cita negara. Untuk mewujudkan Indonesia yang seperti itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni bebas dari korupsi, perlu effort yang seirama dari bangsa kita sendiri. Bagaimanapun jika salah satu pihak saja peduli, misalnya aparat KPK saja peduli dan selalu berseru agar Indonesia melek istilah korupsi, tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Udah cukup sekian yang saya jelaskan tentang bila Indonesia tanpa korupsi, pastinya akan sejahtera, bukan? Jadi, kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, kita harus berani melawan korupsi. Sedini mungkin kita harus banyak-banyak mengurai atau mempelajari bagaimana dan cara-cara mengatasi anti korupsi. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.